apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini Ibu akan menyampaikan pelajaran kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1, Rukun dalam Perbedaan, dan pembelajaran 1. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu hanya menyampaikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam saja ya. Kompetensi dasarnya yaitu KD 3.3 tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, dan dengan arahan guru, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri beberapa jenis tumbuhan terkait habitatnya dengan benar. Tumbuhan tentunya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Tujuan ciri khusus tersebut yaitu sebagai salah satu bentuk keunikan yang dimiliki oleh tumbuhan. Sebagai contoh, saat musim kemarau panjang, rumput mati. Tetapi setelah musim hujan datang, rumput tumbuh dengan sendirinya. Hal itu menunjukkan bahwa makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena dapat menyesuaikan diri itulah, maka tumbuhan dapat tetap hidup. Berikut ini ciri-ciri khusus yang dimiliki tiap-tiap tumbuhan yang berbeda-beda. Tumbuhan yang pertama yaitu bunga mawar. Tanaman mawar memiliki bunga yang indah, akan tetapi tanaman ini memiliki duri pada batangnya. Duri itu akan menjadi senjata bagi bunga tersebut untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kembang yang dimiliki oleh bunga tersebut akan menjadi pemikat terhadap musuh yang datang mendekati. Akan tetapi, duri pada batangnya akan menjadi musuh bagi setiap mangsanya. Tumbuhan yang kedua yaitu kaktus. Kaktus berasal dari daerah tandus dan bercurah hujan rendah. Kaktus memiliki bentuk beraneka macam. Ada yang berbulu seperti sikat atau batang berbintik-bintik besar. Lalu, bagaimana ya kaktus mampu bertahan hidup di padang pasir? Batang kaktus memiliki lapisan lilin yang mampu menyimpan cadangan air. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Akar kaktus yang panjang berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara. Dan ketika musim kemarau tiba, batang kaktus mulai mengerut karena cadangan air terpakai. Tumbuhan yang ketiga yaitu teratai. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang berbentuk bundar dan biasanya terapung di permukaan air, sedangkan akarnya berada di dasar perairan. Hal ini karena teratai memiliki tangkai yang panjang. Daun teratai memiliki stomata di permukaan atas daun. Stomata yang demikian memudahkan pengeluaran uap air ke udara. Teratai juga memiliki permukaan daun yang lebar. Permukaan daun yang lebar ini bertujuan untuk mempercepat proses penguapan. Tumbuhan yang keempat yaitu Rafflesia arnoldi atau disebut bunga bangkai. Rafflesia arnoldi merupakan bunga raksasa. Berat bunga ini dapat mencapai 7 kg. Bunga ini mengeluarkan bau busuk. Bau busuk tersebut menyebabkan serangga tertarik dan mendekatinya. Selain bau busuk, bunga ini juga dapat memantulkan cahaya loh. Cahaya ini akan didekati oleh lalat atau serangga lainnya. Ketika lalat mendekat, Rafflesia akan memangsanya. Bunga ini termasuk langka dan hampir punah karena terjadinya kerusakan pada habitatnya di hutan hujan tropis di daerah Sumatera. Tumbuhan yang kelima yaitu kantong semar. Kantong semar memiliki corong yang pada dindingnya menghasilkan cairan manis berbau madu. Cairan ini menarik serangga untuk mendekatinya. Karena kantung semar tumbuh di daerah rawa yang kandungan nitrogennya sedikit, maka tumbuhan ini mencerna serangga untuk memperoleh nitrogen. Oleh karena itu,
Kantong semar juga disebut tumbuhan insektivora. Lalu, bagaimana cara kantong semar menangkap dan mencerna serangga? Ia menarik perhatian serangga dengan nektar manis yang berada di bibirnya yang licin. Kemudian, serangga jatuh ke dalam kantong yang di dalamnya terdapat air. Mereka tidak dapat naik karena dinding perut kantong semar dilapisi oleh zat sejenis lilin. Lama-kelamaan, serangga yang terjebak akan dilebur oleh enzim proteolase yang terdapat pada air dalam perut kantong semar. Enzim ini berfungsi mengubah protein yang terdapat dalam serangga menjadi zat nitrogen yang berguna untuk pertumbuhan tanaman. Nah, selanjutnya ada kuis nih. Di sini ada 3 level. Yang pertama level mudah, yang kedua level sedang, dan yang ketiga level sulit. Kita coba yang level mudah dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Apakah tanaman di samping hidup di air? Itu merupakan tanaman apa, anak-anak? Iya, benar, tanaman teratai. Nah, apakah tanaman teratai ini hidup di air? 3, 2, 1, jawabannya apa? Jawabannya benar. Teratai termasuk kelompok tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang berbentuk bundar dan biasanya terapung di permukaan air. Oke, pertanyaan kedua. Apakah tumbuhan Rafflesia mengeluarkan bau yang wangi? Benar atau salah ya? 3, 2, 1, jawabannya benar apa salah? Jawabannya salah. Bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk. Bau busuk tersebut menyebabkan serangga tertarik dan mendekatinya. Jadi, Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk ya, bukan bau wangi. Oke, selanjutnya kita coba yang level sedang ya. Pertanyaan pertama. Tumbuhan yang memiliki pertahanan dengan duri yaitu bunga Rafflesia, kaktus, bunga teratai, atau bunga kamboja. 3, 2, 1, kira-kira bunga apa ya? Ya, jawabannya adalah kaktus. Oke, pertanyaan kedua. Gambar di samping memiliki ciri khusus berupa bunga apa itu? Iya, itu bunga mawar. Bunga mawar ciri khususnya apa? A. Bunga yang beracun. B. Batang yang berongga. C. Batang yang berduri. Atau D. Daun yang berlendir. 3, 2, 1. Jawabannya yang C. Batang yang berduri. Selanjutnya kita coba yang level sulit. Sudah siap? Oke, let's go. Pertanyaan pertama. Apa fungsi cairan yang ada pada dinding kantong semar? 3, 2, 1. Jawabannya itu agar serangga tertarik dan mendekatinya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Apa fungsi duri pada batang bunga mawar ya? Kira-kira apa? 3, 2, 1. Jawabannya yaitu untuk melindungi dirinya dari serangan hewan seperti dimakan maupun dipetik oleh manusia. Siapa nih yang jawabannya benar semua? Angkat tangan. Oke, itulah pelajaran hari ini. Gimana perasaannya? Senang? Terima kasih ya, semoga ilmunya bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.